Ya, Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar, dan kali ini kita akan tetap melanjutkan materi kita ya. Dan untuk materi kali ini akan kita bahas adalah kata benda deklensi 2. Sebelumnya kita sudah membahas kata benda deklensi 1, yaitu untuk kata benda berjenis feminin. Nah, untuk kata benda deklensi 2 ini adalah kata-kata benda yang terutama terdiri dari kata benda maskulin dan netral. Jadi kalau kata benda deklensi 1 itu feminin, kata benda deklensi 2 itu maskulin dan netral. Nah, mari perhatikan di layar teman-teman. Kata benda maskulin itu berakhiran os dan mempunyai kata sandang ho. Sedangkan untuk kata benda netral berakhiran on dan mempunyai kata sandang to. Ya, ini perbedaannya ya. Kalau maskulin berakhiran os dan mempunyai kata sandang ho, sedangkan kalau kata benda netral berakhiran on dan mempunyai kata sandang to. Nah, tidak ada perbedaan bentuk-bentuk dari kata benda deklensi 2 dibanding dengan kata benda deklensi 1. Nah, kata sandang dan akhiran untuk kata benda maskulin adalah berikut ya. Ini adalah kata sandang atau akhiran, kata sandang dan akhiran untuk kata benda maskulin ya. Karena deklensi 2 ada yang maskulin dan ada yang netral, jadi mari kita bahas maskulin terlebih dahulu. Nah, untuk kata sandang dalam kata benda maskulin, kata sandangnya ada pada tabel kedua ini ya. Jadi pola untuk kata sandang pada kata benda maskulin adalah ho, mana ini kursor? Ho tu toi ton, hoi ton tois tus. Sekali lagi, ho tu toi ton, hoi ton tois tus. Nah, ini adalah akhiran-akhirannya. Nah, di sini kita menggunakan contoh kata benda doulos ya untuk dijadikan contoh. Jadi nominatif tunggalnya dia akan tetap normal ya. Ho doulos artinya hamba itu. Genetif tunggalnya dia akan menjadi tu dulu. Tu dulu artinya dari hamba itu. Datif tunggalnya dia akan jadi toi duloi kepada hamba itu. Akusatif tunggalnya ton dulon hamba itu, dan vokatif tunggal tidak ada kata sandang, hanya dule, dule hamba. Lanjut, nominatif jamaknya kata sandangnya hoi akhirannya oi, jadi hoi duloi hamba-hamba itu. Genetif jamaknya ton dulon dari hamba-hamba itu. Datif jamak tois dulois kepada hamba-hamba itu. Akusatif jamaknya tus dulus hamba-hamba itu. Vokatif jamaknya tidak ada kata sandang, hanya duloi artinya hamba-hamba itu. Nah, perhatikan teman-teman, setiap tabel ini kemudian akan mengikuti kata sandang dan akhirannya. Misalnya dari nominatif tunggal hodulos, ketika dia berpindah menjadi genetif tunggal, maka kata sandangnya yang tadi ho kini berubah jadi tu ya. Akhirannya yang tadi os berubah jadi u. Jadi tadi hodulos, ketika di genetif dia akan jadi tu dulu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan melanjutkan karena ini maskulin, kita akan melanjutkan ke netral. Nah, untuk netral, pola kata sandangnya adalah to, tu, toi, to, ta, ton, tois, ta. Sekali lagi, to, tu, toi, to, ta, ton, tois, ta. Nah, ini akhiran-akhirannya yang ada di kolom ketiga. Nah, mari memperhatikan teman-teman. Di sini untuk netral kita menggunakan contoh kata ergon ya, pekerjaan. Nah, untuk nominatif tunggalnya to ergon artinya pekerjaan itu. Berubah menjadi genetif dia jadi tu ergu artinya dari pekerjaan itu. Datif tunggalnya toi ergoi kepada pekerjaan itu. Akusatif tunggalnya to ergon pekerjaan itu. Vokatif tidak ada kata sandang, hanya ergon saja artinya pekerjaan. Lanjut, nominatif jamaknya ta erga artinya pekerjaan-pekerjaan itu.
Genetif jamaknya ton ergon dari pekerjaan-pekerjaan itu. Datif jamak tois ergois kepada pekerjaan-pekerjaan itu, dan akusatif jamaknya ta erga pekerjaan-pekerjaan itu. Ada vokatif, tidak ada kata sandang dan hanya akhirannya, jadi dia erga pekerjaan-pekerjaan. Nah, di sini ada dua catatan penting, teman-teman, mohon diperhatikan. Catatan pertama adalah perhatikanlah bahwa bentuk nominatif dan akusatif dari kata benda netral adalah sama. Demikian pula dengan nominatif dan akusatif jamak ya. Jadi nominatif dan akusatif tunggalnya dan nominatif dan akusatif jamaknya itu sama pada kata benda netral. Coba perhatikan ya. Misalnya di sini, nominatif to ergon, kata sandangnya to akhirannya on. Akusatifnya juga kata sandang to akhiran on. Jadi sama-sama to ergon ya. Ini harusnya to ya, sorry, ini bukan ton ini. To ergon. Kemudian untuk jamaknya nominatif jamak kata sandangnya ta akhirannya a jadi ta erga. Akusatifnya juga sama. Akusatif kata sandangnya ta akhirannya a jadi ta erga juga. Sehingga teman-teman, untuk menentukan baik apakah itu nominatif maupun akusatif, dia akan disesuaikan dengan konteks kalimat. Dan jangan lupa biasanya kata-kata benda nominatif itu selalu ada di awal kalimat, dan kata-kata benda akusatif itu biasanya selalu muncul di bagian akhir. Itu salah satu cara untuk membedakannya ya. Nah, kemudian perhatikan di bagian sini. Dalam bahasa Yunani, subjek dari kata benda netral jamak biasanya berbentuk netral tunggal. Ini disebabkan karena ada sekelompok benda netral yang dianggap sebagai kesatuan tunggal. Misalnya di sini, tatekna agei eis ton oikon. Anak-anak itu sedang pergi ke dalam rumah itu. Kalau orang mau perhatikan ya, tatekna ini kan kata benda jamak. Tatekna, anak-anak itu. Ya, anak-anak berarti ada lebih dari satu anak. Agei, ya, agei dari kata kerja ago. Nah, sekarang mari perhatikan teman-teman. Akhirannya a berarti o eis a, ya, o eis a omen ete usin. Nah, ini kan kata kerja indikatif aktif present. Akhirannya a berarti dia o eis a, orang ketiga tunggal. Nah, aneh kan? Jadi di depan sini tatekna ini jamak, tapi kata kerjanya jadi tunggal dan diterjemahkan anak-anak itu sedang pergi ke dalam rumah itu. Nah, ternyata kasus ini normal karena sudah dijelaskan di atas. Dalam bahasa Yunani, subjek dari kata benda netral jamak biasanya berbentuk netral tunggal. Jadi tatekna ini kita tidak hitung sebagai sesuatu yang jamak, tapi tunggal karena dia adalah sebuah kesatuan yang tunggal. Anak-anak meskipun ada lebih dari satu anak, tapi dia dihitung pada sebuah kesatuan tunggal. Banyak anak dalam satu kesatuan. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang teman-teman, ada 17 kata kerja yang harus teman-teman hafalkan. Di sini ada kata kerja maskulin dan ada kata kerja netral untuk teman-teman hafalkan ya. Jadi tolong dipelajari dengan baik ya. Jadi ada ho anthropos, apostolos, artos, didaskalos, doulos, ergon, thanatos, theos, hieron, kurios, oikos, uranos, ploion, teknon, sabaton, philos, dan Christos. Ya. Ho anthropos artinya manusia ya, tapi kadang-kadang bisa juga diterjemahkan laki-laki ya, karena itu dalam bahasa Inggrisnya ini diterjemahkan man, bukan human, bukan people, tapi man. Jadi dia manusia tapi lebih khusus dia condong kepada laki-laki. Kemudian ada ho apostolos ya, apostle, rasul. Kemudian ada ho artos, ini bread atau love, roti. Kemudian ada ho didaskalos, teacher, ya, guru. Kemudian ada ho doulos, ini slave, hamba atau budak. Kemudian ada to ergon, work, pekerjaan. Ada ho thanatos, ini death, kematian. Ini bentuk kata benda dari kata kerja apotneisko. Apotneisko artinya mati. Ho thanatos artinya kematian. Kemudian ada ho theos, ya, ini yang membentuk kata teologi. Ho theos artinya God, Allah. Kemudian ada to hieron, artinya temple, bait Allah atau kuil.
Kemudian ada ho kurios, ya bisa kurios, bisa kyrios, artinya Lord atau Master, Tuan atau Tuhan. Perhatikan teman-teman, dalam bahasa Yunani, Allah dan Tuhan itu beda. Kalau teman-teman mau menyebut Allah, maka teman-teman silakan pakai kata theos. Tapi kalau Anda mau menyebut kata Tuhan, pakai kata kyrios atau kurios. Kemudian ada ho oikos, artinya house atau rumah. Kemudian ada ho uranos, artinya surga atau langit. Ya, ini surga ya, minta maaf salah ketik. Heaven, surga atau langit ya. Kemudian ada toployon. Toployon itu boat, perahu. Kemudian ada toteknon, child, anak-anak ya, anak gitu ya. Tosabaton, hari Sabat. Kemudian Hofilos, ini sahabat. Dan Ho Christos ya, Christ atau Messiah, Kristus atau Mesias. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, ada catatan khusus untuk kata anthropos ya. Kata anthropos dapat merupakan kata khusus dari manusia seperti laki-laki, tetapi dalam bahasa Yunani biasanya memiliki makna generik, yaitu tunggal. Jadi seorang atau orang-orang, baik maskulin maupun feminin. Jadi dia bisa diterjemahkan seorang laki-laki atau para lelaki ya, tidak hanya sekedar terjemahan manusia. Oke, di sini ada latihan untuk teman-teman kerjakan. Ada 6 nomor, tapi mari kita kerjakan nomor 1, sehingga yang perlu kalian kerjakan untuk latihan hanya 5 nomor, yaitu nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Nomor 1, hoi artoi estionto toi sabatoi. Hoi artoi, sebentar ya, mana ini? Oke, ini ya. Hoi artoi, kata sandang tambah kata benda hoi ya. Ini hoi, kata sandangnya hoi, artoi berarti dia nominatif jamak ya. Jadi kata benda nominatif maskulin jamak, dari kata ho artos artinya roti-roti itu. Estionto. Estionto kata kerja indikatif pasif medium imperfect, orang ketiga jamak, dari kata estio, artinya mereka dulu sedang dimakan ya, pasif kan. Jadi ini pasif medium tapi diterjemahkan secara pasif saja. Mereka dulu sedang dimakan. Toi sabatoi, kata sandang tambah kata benda datif maskulin tunggal dari kata tos sabaton, kepada atau pada hari Sabat itu. Sehingga terjemahan total dari kalimat ini adalah roti-roti itu dulu sedang dimakan pada hari Sabat itu. Oke, sip. Terima kasih untuk perhatiannya pada pertemuan kali ini. Semoga semakin lancar dan semakin hebat untuk mata kuliah bahasa Yunani dan teman-teman menjadi semakin expert dalam membaca maupun menerjemahkan teks bahasa Yunani. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom teman-teman.